Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akhirin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang memberi kita berbagai macam nikmat. Nikmat terbesar nikmat iman dan Islam, ada lagi nikmat kesehatan, keafiatan, selamat kita dunia akhirat. Otak kita juga selamat, bersih aja otak kita kada gegilaan. Yang kedua, agama kita kada rusak. Itu sudah syukur benar, sudah sugih kita sudah itu. Kawa sembahyang 5 waktu, kawa kita kawa kayak orang juga menuntut ilmu agama walaupun kada kayak orang di pondok di mana kawa hadir-hadir di majelis taklim. Itu syukur kita kepada Allah. Syukur ini mengikat paling kada nikmat yang ada kada hilang, itu paling kada bisa bertambah yang lain. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnat di dalam sembahyang berikutnya adalah yusannu fil julusi bainas sajadatain. Disunnatkan kita duduk di antara dua sujud itu al-iftirashu, duduk iftiras. Wa huwa ayyaja'ala ka'bar rijlaihi yusra farshallahu wa yunsiba rijlahul yumna wa yuwajjihu asabi'ahu lil qiblah. Duduk iftiras, duduk iftiras itu menjadikan mata kaki sebelah kiri jadi tikarnya. Duduk iftiras kan duduk kita biasa yang kita pakai itu duduk iftiras dengan duduk tawarruk. Duduk iftiras yang biasa kita duduk duduk tasyahud awal tuh duduk iftiras ngarannya. Kalau duduk tasyahud akhir duduk tawarruk. Nah, duduk iftiras itu disunatkan waktu kita duduk antara dua sujud, duduknya duduk iftiras, menjadikan buku lali atau mata kaki dijadikan tikar, jadikan hamparan, makanya ngarannya iftiras. Iftiras itu artinya menghamparakan menjadi tikar. Jadi apa yang dijadikan mata kaki sebelah kiri. Jadi duduk iftiras itu iya Kak. Kaki sebelah kiri, mata kakinya dijadikan tikar, diduduki artinya. Nah, diduduki kayak itu. Hanyar mendiriakan batis kanan, mendiriakan. Nah, ini disunnatkan duduk tasyahud antara dua sujud. Duduk antara dua sujud nangka ini. Disunnatkan nangka ini. Kalau ada orang duduk antara dua sujud nangka ini, ada apa-apa juga. Atau sebaliknya, ini diangkatnya nangka ini, ada apa juga. Cuma apa karena disuruh ya, tapi walaupun sah aja. Artinya yang bagus tuh duduk iftiras nangka ini. Nah, ini untuk duduk antara dua sujud. Tapi duduk iftiras di sini keterangannya ada 6 tempat wadahnya, ada 6 tempat duduk iftiras di sini. Pertama, duduk antara dua sujud nangka ini. Yang kedua, duduk tasyahud awal kayak ini juga. Kalau pang ada orang duduk tasyahud awal nangka ini, misalnya nangka ini sah aja, cuma makruh kada disuruh. Duduk tasyahud akhir kayak ini. Kalau kita ini mazhab Syafi'i, mazhab yang lain nangka ini. Jadi kita membicarakan iftirasnya dulu. Nah, jadi duduk iftiras, duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud awal, 2 sudah. Kemudian at-tasyahudul akhir idza kana ba'da sujudu sahwin.
duduk tasyahud akhir kalau kita hendak sujud sahwi. Misalnya orang ini kada ingat sembahyang 3K4 nih, sembahyang zuhur nih. Buju-buju ragu sih Den, ini sembahyang sorongan. 3K4, ambil 3. Artinya menambah sarakat. Nah, sebelum salam duduk tasyahud akhir, nah kayak ini duduknya. Karena anak sujud sahwi baca tasyahud akhir, tuntung membaca tasyahud akhir hanya sujud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanyar duduk langsung nang kaine. Hanyar langsung salam. Ay manajer tasyahud akhir sudah kalau dibaca sebelum sujud 2 kali tadi. Nah, itu untuk jadi duduk tasyahud akhir. Kemudian duduk iftirash ini duduk jalsatu istirahah. Duduk istirahat kalau kita hendak naik dari sujud nih di rakaat ketiga atau rakaat pertama. Ya kan kita boleh naik Allah kayak ini langsung, itu bujur aja juga. Cuma sunnah yang dapat pahala duduk istirahat. Nah, duduk istirahatnya pakai duduk iftirash juga. Allah. Nah, duduk istirahatnya kayak itu. Jadi dipakai juga duduk iftirash. Berapa sudah? 4. Kemudian liman ajaza anil qiyami. Nah, ini duduk orang yang kada kawa berdiri atau sembahyang duduk. Disunnatkan nang kayak ini. Orang sembahyang duduk itu kalau orang lemah kada kawa berdiri. Kayak ulun kan beberapa hari yang lalu kawa berdiri cuma ngalih banar. Ini banar kawa sedikit-sedikit. Nah, gara-gara itu tepang anak juga kayak orang juga main bulu tangkis tasilaho cok banar. Nah, ini masih tasilaho. Anu sedikit ulun memikirkan menyatuk-nyatuk itu. Ya kalau tah di atas ini kuat aja kan sudah biasa. Kada mengingat yang di bawah ini kan berjalan kalau tuh. Nah, ya tasilaho tuh artinya dilihat-lihat juga kemampuan sorong kejadian. Ya, kembali nih. Jadi bagi mereka yang kada kawa berdiri, misalnya garing atau kawa aja berdiri, ujar dokter kada boleh berdiri dulu, duduk aja, duduk walaupun kita kawa berdiri. Ujar dokter kena lambat sembuhnya, maka disuruh duduk. Pilihan pertama nangka ini sembahyang duduk. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, rukuknya sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar kayak biasa. Kena berdiri duduk lagi. Jadi sembahyang duduk. Atau pilihan kedua sembahyang duduk tuh nangka ini boleh. Nah, ini pilihan kedua nih. Tapi yang paling abdul duduk iftirash amun duduk sembahyang. Atau ketiga pilihannya duduk basila, sembahyang basila. Nah, duduk basila. Atau yang keempat, ini pilihan 3 macam ini. Boleh basila, boleh nangkaya duduk nangka ini, boleh nangka ini. Tapi yang mana urutan yang 3 ini? Ini pilihan yang 3 ini. Pilihan. Yang mana paling abdul? Paling abdul kayak ini. Nomor 2 nangka ini pahalanya. Nomor 3 yang nangka ini. Selain 3 ini, misalnya pian sembahyang duduknya memilih ke apa? Ayo pilih. Misalnya nangka ini sembahyang duduknya tak kurang pahalanya. Nah, selain 3 ini itu kada disuruh. Cuma kalau selain 3 ini misalnya sudah digawi 3 ini dasar kada kawa sakit batis, maka pilihan yang lain terserah yang mana kita. Misalnya nangka ini paksa hendak dianu sini, ini tali sakit. Nah, jadi yang 3 tadi pilihannya, yang selain itu terserah. Nah, jadi itu. Nah, jadi duduk iftirash tadi 6 macam. Kemudian yang ke-6 tasyahudul masbuk ma'a imamihi. Orang yang masbuk, orang yang ketinggal rakaat, apakah serakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, makanya duduk disunnatkan nang kaya ini. Begitu imam salam hanyarinya naik. Imam salam naik. Nang kayak apa imam salam itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum bolehnya naik sudah. Cuma tetap boleh kada apa-apa sudahnya naik. Hanya imam assalamualaikum belum ke kiri, inya sudah naik menambah rakaat. Sah lah itu. Sah karena sudah selesai sembahyang. Cuma lebih abdul lagi tunggu imam selesai ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang berdiri, kada apa-apa juga.
Assalamualaikum warahmatullah. Pas ke kiri, hanya yang lain berdiri. Nah, yang mana lebih afdol? Yang lebih afdol menunggu imam tuntung ke salam ke kiri. Yang ke kanan pang kada salah juga, cuma kada dapat pahala menghadang imam sampai tuntung. Nah, kita yang hendak menambah disunatkan duduk nang kayak ini. Kenapa disuruh kayak ini? Supaya jaga-jaga. Kalau duduk nang kayak ini, kalau pindah imam salam, kita kada ingat umpat juga salam. Nah, itu diantaranya hikmahnya disuruh duduk iftirash. Disuruh duduk iftirash kayak itu. Kemudian disunatkan menghadapkan jari-jari ke kiblat, sudah itu. Wa uyadahi ala fakhrizai qariban min rukbaitahi. Nah, tetap juga ma'andak kedua tangannya, telapak tangan ini parak lintuhut. Jangan terlalu maju, jangan ke sini. Ke sini pang kada apa-apa juga, kada batal, cuma kada dapat pahala pas di sini. Kelewatan juga. Jadi pas kalau dikira-kira kalau diandaki papan kada pas, nah bano becetak kayak itu modelnya. Tapi dikira-kira juga, jangan cuma ambil istilah bawa papan bandak situ. Artinya dikira-kira pas di hujungnya. Nah, itu disunatkan. Wa nasru asabiha wa dammuhuma wa tabju asabiha lil qiblah. Jadi menghamparakan tangan tadi, dihamparakan tangan. Kemudian baca doa. Doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doanya biasa. Wajiblah doanya nih. Ini sunat hayat ngarannya. Kada wajib doanya ini. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni ulun, warhamni kasihani ulun, wajburni tutupi akan kekurangan ulun, warfa'ni angkat akan derajat ulun, warzuqni minta duit ya Allah, itu aja. Warzuqni beri ulun rezeki, wahdini imbah berezeki, jangan berduit aja, wahdini beri ulun petunjuk ya Allah, wa'afini imbah beri duit, ada rezeki, ada diangkatkan derajat, wa'afini selamatakan, diafiatakan, artinya digunakan semuaan yang pian bari, pian ampuni sudah, pian kasihani sudah, pian tutupi dosa ulun, pian angkat derajat ulun, pian bari rezeki ulun, pian beri ulun petunjuk. Nah, semuanya itu mudahan jangan celaka, mudahan selamat berataan ulun, wa'afini afiatakan ulun, selamatakan ulun, wa'fu anni kalau pindah tasalah ulun, wa'fu anni ampuni lagi ulun ya Allah. Bagus banget doanya nih. Doanya ada di dalam sembahyang lagi. Imbah ada di dalam sembahyang, doanya dari Nabi pulang. Jadi kada bujur-bujur asyik tupang membaca ini. Itulah gunanya sembahyang. Kemudian yusannu fit tasyahudil akhir. Duduk tasyahud akhir disunatkan at-tawarruk. Duduk tawarruk. Wa wad'u yadihil yusra wa sa'idihi alal fakhdil aisar mabsutatan matmumatan muhawidan birusiha tarafar rukbah. Wad'u yadil yumna wa sa'ida 'alal fakhdil ayman tarfal rukbatil yumna maqbudatan illal muhallilah. Duduk tawarruk di dalam tasyahud akhir. Duduk tawarruk, kalau kita duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk yaitu melipat batis kiri. Batis kiri dilipat. Nah, batis kanan didiriakan. Ini duduk tawarruk. Ini sunnat nang kayak ini di mazhab Syafi'i. Terbanyak pahalanya nang kayak ini dibanding duduk iftirash kayak ini. Tapi di mazhab lain justru iftirash yang sunnah. Nah, ini kadusa digesek akan. Artinya ini pilihan. Nah, kenapa ulun sambatkan nang kayak ini? Supaya kita yang kebiasaan nang kayak ini kan kebiasaan yang kayak ini di Indonesia, Asia Tenggara kayak ini. Pas melihat orang duduk kayak ini, kita kada pernah tahu hukumnya. Kira kita batal jar itu jar, maka duduk padahal kada batal. Nah, ini pilihan. Jadi duduk disunatkan, kesimpulannya sunat duduk tawarruk. Nah, kemudian meletakkan tangannya yang kiri dan pergelangannya apa nih ininya, nih apa nih semua nih di paha yang kiri.
terhampar di ujung sama kayak tadi itu juga, menandak tangan yang kanan dan ininya, ini apa ngarannya di sini, di paha yang kanan, di ujung lutut yang kanan, makbudotan, dalam keadaan nangka ini. Nah, kecuali illa muhallilah, kecuali waktu asyhadu alla, nangka ini kada apa-apa juga, cuma disunatkan ba'andak nangka ini berdahulu. Kecuali illa muhallilah, waktu illallah, asyhadu alla ilaha illallah diangkat, asyhadu alla ilaha illallah diangkat nangka ini, dan berpindah mata kita yang dari tempat sujud ke sini sampai salam, atau sampai berdiri kalau di tasyahud awal. Ini tasyahud akhir kan, sampai salam. Wa wat'ul ibhami asfalal muhallilah, meletakkan ibu jari di bawah yang ini, di bawah muhallilah, di bawahnya kayak ini asfala muhallilah, au bijani biha, atau di sampingnya. Jadi ada orang kayak ini, ada yang kayak ini di bawahnya. Nah, jadi ada kayak ini asyhadu alla ilaha illallah, cuma pina repot pang lah yang di bawah nih tanya mana asyhadu alla ilaha illallah, waktu illallah waraful muhallilah, mengangkat muhallilah, asyhadu alla ilaha illallah, waktu illallah mata kita kan tempat sujud, pindah ke sini sampai salam. Jadi warabul muhallilah inda illallah, mengangkat muhallilah. Ini yang muhallilah nih ngarannya telunjuk nih, illallah, waktu menyebut inda qauli illallah, bila tahrikin, kada digarak-garakakan, bila tahrikin laha hatta salam, sampai salam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menghadap kiblat, bertunduk sedikit sampai salam. Ya, bila tahrikin hatta salam, arti bila tahrikin tuh kada digoyang-goyangkan. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu asyhadu alla ilaha illallah, kada digoyang-goyangkan. Kada digoyangakan. Menurut mazhab Syafi'i digoyangakan makruh digoyangkan, kada batal pang. Maka ini 3 kali berturut-turut, inya lain gerakan besar, gerakan kecil, kecuali nangka ini. Nah, ini batal 3 kali berturut-turut. Amun ini kada. Makanya ini teknik kalau kita gatal pakai nangka ini. Di sini gatal, tempelakan garu-garu kayak ini kada apa-apa. Nah, ini jadi wan nazar ilal muhallillah ba'da raf'iha ila salam, dan memandang kepada ini waktu kita mengangkat sampai salam. Itu. Nah, yang itu. Nah, yang itu tuh Bang, itu pernah itu Abah Nanang pernah betakun. Abah Nanang Bilal ada orang bergoyang-goyang kayak ini, sidin wah ini betakun, maklum orang tua kan ditakunnya pemuda itu ikam nang nak ikam menggoyang-goyang nih, ikam apa yang ikam tuh ikam goyangkan, apakah menulis atau menulis lah. Nah, oh, nah itu. Nah, jadi nah, kalau menulisnya nangka ini bergoyang ini batal ya kala. Nah, batal. Kalau menulisnya kayak ini, kalau menulis nangka ini berandak di sini, nah itu yang ditulis syahadat kah apakah? Kalau memang ada dasarnya, kenapa kada? Ya kan selama ada tuntunan, sesuai dengan tuntunan, ada fikihnya menurut petunjuk pelaksanaan ilmu praktisnya di fikih itu, ayo silahkan. Kalau Abah Nanang ditakuninya, ini apa jari menggoyang-goyang ini? Apakah mencatat atau apa? Ujar inya yang kekanak itu bapadah, ini Abah aja ini memukuli iblis jar, mukuli setan. Jadinya sambil sembahyang memukuli setan. Nah, haur memukuli setan. Justru kalau haur mengurusi memukuli setan, kita hendak menghadap Allah Ta'ala, kada hendak memukuli setan. Nah, jadi macam-macam tuh. Kalau nya ada dasarnya, monggo. Tapi kalau menulisnya nangka ini, nah, inya berarti inya seorang tuh,
inya wayah-wayah inya ada urusan agama nih, apalagi yang berhubungan dengan masalah tasawuf apa segala itu kalau patut di otaknya, nah patut inya ulah seorang tuh, nah yang itu ditakut-takan patut menurut otak kita, menurut akal. Sementara akal kita ini kada boleh patut menurut akal kita, tetap harus ada bimbingan dalil nakolnya, nas Qur'annya atau hadisnya. Jadi otak kita ini kada boleh kada digunakan. La dina liman la aqla lahu. Kada beragama kalau orang kada menggunakan akalnya. Kayak itu tuh. Tapi jangan salah paham. Menggunakan akal ini akal yang kayak apa? Akal kita ini sama dengan mata. Akal kita ini sama dengan mata. Ya. Mata ini artinya gelap kada kau melihat kalau kada ada lampu. Nah, agama, Quran dan hadis itu lampunya. Jadi mata ini mahayabang menabrak, ya, menabrak kalau inya kada pakai agama. Jadi otak yang bersalahan dengan agama dikalahkan otak kita itu. Jadi agama sebagai penerang jalannya. Jadi otak kada kau diandak di depan, tetap lampu menjadi penerang kita untuk akal tadi. Nah, yang di situ tuh orang rancakan akal digunakan. Akal itu ada dasarnya, yaitu Quran dan al-hadis, itu yang dianuakan. Wal ityanu bi akmali tasyahudi faizu khamsa kalimatin. Ya, itu sudah. Jadi membaca yang tasyahud yang sempurna. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang sempurnanya. Yang paling kurang ada. Yang paling kurang di mana ya, ada di apa, at-tahiyatul lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullah. Kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu itu kan anu sempurna yang biasa kita baca. Nah itu jadi pas saja sudah menggawi yang disunnahkan. Jadi tasyahud akhir kada terlalu repot. Kemudian disunnatkan lagi waktu kita bertasyahud akhir tadi, duduk tasyahud akhir, disunatkan berdoa sesudah membaca tasyahud sebelum salam. Doanya jangan sampai doanya melebihi kadar tasyahud dan salawat kepada Nabi. Tasyahud itu kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Anyar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, doa anyar berdoa, doanya itu jangan lebih daripada yang itu tadi. Tasyahud dengan salawat tadi. Artinya kalau jadi imam doanya itu aja, jangan terlalu panjang. Mungkin sampai Allahumma ighfir lima qaddamtu itu aja, kalau itu bisa. Jangan bertambah yang, soalnya banyak doa sesudah membaca tasyahud akhir dan salawat kepada Nabi itu. Sebelum salam tuh banyak doa-doanya. Nah, di antaranya doanya nih wa afdaluhu jar. Di sini ada doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah, ada lagi doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak kalau doanya itu, pilih hai di antara doa tadi. Kalau jadi imam, kalau sorongonan ayo jah bisi baca doanya berataan, kada jadi persoalan. Kemudian salam, yusannu fis salam.
Disunnatkan pada salam itu ayab dia bihi wa wajhu mustaqbilul kiblah. Memulai salam itu muhanya itu menghadap kiblat. Jadi begitu hendak salam memang menghadap kiblat. Kalau assalamualaikum warahmatullah, andak lagi di sini, andak salam ke kiri menghadap kiblat lagi. Nah itu. Wat taslimatus saniyah, disunnatkan salam yang kedua. Salam itu kan yang wajibnya ke kanan aja, ke kiri sunnah. Nah sunnat menambahi ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Jarang-jarang juga Pak, bukan jarang-jarang, hampir kada pernah kita melihat orang sembahyang ke kanan aja, pasti ke kiri juga ya. Cuma andai kata orang kada ke kiri, sahaja sembahyangnya, itu sunnah yang ke kiri. Kemudian wal iltifatu bihaisu yura khaddu fit taslimataini minal khalfi, disunnatkan menoleh tadi nangka ini. Lalu ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah sembahyangnya, cuma kada dapat pahala menoleh. Nah sampai batas berapa menolehnya itu? Sampai batas kalau kita ke situ, orang yang di belakang kita tuh melihat pipi kita kayak itu. Nah assalamualaikum warahmatullah, nah kelihatan pipinya, assalamualaikum warahmatullah. Andai kata ada orang di belakang, jangan jopang, karena pas kita sembahyang sorangan tolong jar kena mun salam lihat ya akan pipi kula supaya dapat pahala. Kada maksudnya itu andai kata ada orang. Ini kadang-kadang fikih ini yang harus fikih ini belum tentu orang paham. Bisa juga yang menjelaskan ini kesian yang kurang jelas. Makanya kata kalau jadi salahkan orang, karena fikih, arti fikih itu al-fahmu, pemahaman, paham. Jadi mengerti orang. Nah menjelaskannya ini belum tentu. Makanya ada yang pitih manuakan, bukan berarti yang mengajar anu bener paham aja. Yang lain kesian, ada yang belum paham, paksa dianuakan. Yang lain belum paham. Nah, jadi andai kata ada orang di belakang, jadi bebaliknya itu pipinya kelihatan, sunnah kayak itu. Kemudian salam ini pulang di wa ayyabda'a al-iltifata indal mimi min alaikum. Memulainya itu, bebaliknya itu, nah bila memulai waktu menyambat kum, assalamualaikum, itu nah assalamualaikum warahmatullah. Jadi kumnya itu berbalik. Lalu ada orang jar assalamualaikum warahmatullah, warahmatullahnya berbalik, sahlah, sahaja. Cuma kada dapat pahala berbalik di kumnya itu. Ini disuruh waktu kum assalamualaikum warahmatullah. Kesini lagi sunatkan menghadap assalamualaikum warahmatullah. Jadi waktu kum alaikum, nah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan jopang diunting banar kumnya assalamualaikum warahmatullah. Kada juga kira-kira kumnya itu nah assalamualaikum warahmatullah. Nah dianuakan kumnya, disunatakan. Watayamunu fihi, memulai kanan. Ada orang salam mulai kiri, kalau ada aneh aja, sah aja pang itu. Ini kan yang disebut itu kan salam pertama. Salam pertama itu ke kanan, salam kedua ke kiri. Lalu dibaliknya, salam pertama ke kiri, salam kedua ke kanan. Sah aja lah itu, sah. Cuma makruh banar. Tapi amun niat mau hulu berdosa banar itu. Jadi berdosa, jadi haram berniat mau hulu-hulut. Kalau berniat karena kada tahu, makruh itu. Kada ada juga kalau lah orang ke kiri berdahulu, pasti kanan berdahulu. Nah, kemudian wa ayyab sila bainat taslimataini biqadri subhanallah. Antara dua salam itu dijeda, menjeda, artinya bertahan. Jangan langsung sekadar membaca subhanallah, assalamualaikum warahmatullah. Tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kena assalamualaikum warahmatullah. Kada ada jedanya. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Bertahan dulu. Sekedar subhanallah sanapas bertahan dulu. Hanyar sambung salam yang kedua. Jangan situ sini langsung. Jangan langsung.
Kemudian wa niyatul khuruji minas sholati ma'at taslimatil ula. Waktu salam pertama itu sudah niat kita keluar daripada sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Aku sudah selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah. Berniat keluar daripada sembahyang. Selesai sudah sembahyang. Kemudian yang berikutnya wa ayyan wiyas salama ala malaikati wa mu'minil insi wal jinni fit taslimataini. Jadi berniat waktu salam ke kanan, kepada siapa kita memberi salam? Kepada malaikat, kepada orang beriman beratan, dengan jin. Jin kita beri salam juga. Makanya kita kada kerasukan jin, supaya jangan kerasukan. Beri salam jinnya. Ini konco jari jin. Kita kan kada boleh bersahabat awan jin, kada boleh. Kalau jin jadi anak buah kita, silahkan kawalah pian maulah jin jadi anak buah. Dah kawa kalau kepesugihan supaya orang banyak hendak lawan kita, supaya orang punya pengaruh. Itu ngarannya kita mengabdi lawan jin, bukan jin jadi yang diatur kita. Kalau jinnya datang lawan kita umpat belajar umpat belajar hendak belajar fikih, hendak belajar tauhid. Kami orang Islam pang jin Islam, ayo hendak belajar kah? Tapi kami jin kafir pang nih Islam, ayo ku Islamkan ikam, ayo diislamakan. Kayak itu kalau tuh. Nah, anak belajar kah? Iya, cuma kami karena mentuntung belajar, karena kami cari akan duit ikam. Ayo, nah itu tuh jadi jadi pengabdi jin juga bahaya dibungulinya jin pian. Nih jin mendengar sarik minta maaf jin, ini kan kita yang saanunya aja. Jadi jangan dianu jin itu. Nah kayak Datuk Kalampayan, Abah Guru Sekumpul. Nah itu sidin lain jin belajar lawan sidin. Boleh kalau orang belajar jin belajar ya kalau tuh. Guru jar ulun belajar lawan pian, kena hadiahnya ulun binikan pian jawan bubuan jin juga. Ayo aja guru. Nah dasar pembinian gurunya tuh. Dasar pembinian tuh. Jadi bari salam awan jin bagus. Kalau bari salam tuh Assalamualaikum warahmatullah. Awan jin dengan orang beriman, dengan jin yang beriman. Malaikat dulu, malaikat, orang beriman dan jin berataan yang beriman. Ke sini. Terus ke kiri kayak itu juga beri salam ke malaikat, jin yang beriman dan orang beriman semuanya. Nah itu jin. Jangan coba-cobalah berurusan dengan jin. Kalau pang kena pian mbak amalan datang ikam anak apa aja sambat berapa miliar aja biar setriliun, jangan hakun repot bujur direpotakannya bujur bungulinya bujur tuh bungulinya. Nah, makanya juga kita misalnya ulun ingat benar pesan guru di Antasan Senor, guru Sukri ujar sidin membaca Ratibul Haddad itu kalau rumah bahantu maksudnya bejin itulah baca Ratibul Haddad kada ada lagi itu asal dibacakan Ratibul Haddad aja. Pian bayangkan yang menyusun tuh Habib Abdullah Al-Haddad, wali besar itu, wali kutub. Nah isinya nabi. Manu akan kita baca Ratibul Haddad, kita keharat kira-kira Ratibul Haddadnya yang harat ya kalau tuh Habib Abdullah Al-Haddad kada pernah merasa hebat Josin lain aku hebat Rasulullah Allah Ta'ala ya kalau tuh. Nah mau jinnya hilang. Nah pulang juga jangan mentang-mentang nih nyata nih ini rumah nih becin jarnya. Lalu oke-nya aja lagi baca model hendak mau diusir jin itu melihat lawan kita kada melihat bagagamatan kalau bisa di hati itu bertawaddu berendah-rendah hati lawan jin minta maaf jin lah aku nih disuruh orang juga membaca di hati kan kayak apa kabar pandir aku nih surang juga yang ampun rumah nih kasihan terganggu beneran awan ikam minta maaf aku sekadar membaca Ratibul Haddad, pesan pengguruan pang membaca supaya
tanyaman yang ampun rumah, kalau bisa pindah pang baik-baik ikam jinai. Kayak itu aja. Ini kadang mau hendak diusir, kalau pindah di keteknya, amun di keteknya di golo, di keteknya di situ nya ada di kisah diketek jin di pelernya di keteknya kada mati. Itu kan inya kan Kamis sore menjelang maghrib ketek jin malam Jumat kan berkumpulan bini, ujar bini pindah lain, ujar lakinya, aku tadi salah diketek jin ya bebangkak ini, ujar bininya, Kamis Dudi minta ketekan lagi lah, jar. Astagfirullahaladzim, minta maaf lah karena kan kada paham juga. Astagfirullahaladzim, minta ketekan lagi ya. Kau pindah diketek jin ya, kalau tak lah ada gampangan. Jadi itu jadi bebaik-baik hewan jin itu. Nah, ulun kadusa beseke-sekean lah kita lah. Kalau ada, jadi kadusa lagi bekekiauan baca ini aja ayat kursi kah dibacakan di banyu kah minumakan orangnya, atau baca Ratibul Haddad kah dibaca. Sudah baca Ratibul Haddad aman tuh, hilang aja jinnya itu. Tadi caranya bebaik-baik kawan orang. Kalau orang kerasukan tuh kalau di fikih itu bahari waktu di pondok diajanakan ke 7 kali di telinga itu mau siri jin juga tuh jin. Nah. Ini jinnya, ini orang kerasukan di Jalan Danau Toba situ. Ini kisah Jalan Danau Toba, panggil di jalan mana kabarang aja. Kerasukan orangnya, kerasukan jin. Jadi ujar bubuhannya, ini ujarnya nih jinnya ini jar mau hendak kayak jar ini kita bari kopi jar jin ini diminumi kopi aja, ini kerasukan orang nih. Jadi ujar yang bari kopi jar. Jadi ujar jin ini menjawab yang kerasukannya jar aja bawahnya, tukarkan kopi jar, kopi kaplak api jar jar kada jar. Ujar bubuhan yang lain, kopi Nescafe kalau nya hakun, ya tentu jar kopi Nescafe. Sekalinya jinnya lain jin sini, jin Amerika memasuki inya kopi Nescafe. Kopi Nescafe kada mau kopi tubruk itu, kerasukan macam-macam. Iya, itu kalau bujur tuh, kalau pian bujur baca Ratibul Haddad atau ayat kursi dibaca, amun orang tuh masih kerasukan tuh, itu antara dua, kita kah bacaannya tak salah banyak, atau orang itu pura-puranya kerasukan terus kerasukan. Semalam tuh ada kada ulun sambat sekolahannya kekanakan, guru sahar waktu itu hadir, bacakan masih kerasukan. Ulun bisiki guru sahar, ini guru saharai ininya kada kerasukan ini. Memang bujur di sini banyak jin, ini kada kerasukan ini pura-pura inya pura-pura ini pura-pura kerasukan pura-pura, walaupun asalnya memang ada kerasukan, tapi yang satu ini kada kerasukan, sebab dibaca itu kada mungkin, dan kerasaan ini kada kerasukan nih, pura-pura. Coba guru sahar, amun kada ampihnya singapaan nah, ampihnya coba lihatnya langsung sembuh tuh aku mau pandir. Jar kita ulun mengesai jin jar kita, keluar kada jin ikam. Itu kan sudah dibaca jo, tinggal memandiri aja kisahnya. Ulun kada pernah jopang memandiri jin keluar apa bapak mandiri kan sudah aja dibaca aja. Ini kan orang pura-pura dipandiri. Jin keluar kada ikam. Kalau ikam kada keluar dalam hitungan sekian kayak ini lah, keluar ikam. Kalau kada mau keluar, guru sahar, jadi kita guru sahar, ambil tahi kucing situ guru sahar. Ikam kalau kada mau keluar jinai ku makani tahi kucing, langsungnya sembuh, sebabnya lain jin inya makan tahi kucing. Unsuri makan tahi kucing, demaunya dewane, nah langsung bangun inya. Mau kada makan tahi kucing, maka sejarah berapa ada kadang-kadang. Ya itu. Ini kisah lah supaya jangan mengambil keputusan langsung kerasukan dilihat juga, bisa juga rumah itu merigat benar lah, rumah itu merigat, anaknya pengoler, laki merigat, anak semuan bari muar, kada ada sembahyang serumahan,
Kerasukan nya stres mamanya, bukannya kerasukan jin, stres den. Tapi karena linglung jadi nang kayak orang kerasukan bisa juga kayak itu. Ada juga anak buli kampung lakinya kada mau manuakan, nang kayak itu aja caranya. Ada juga macam-macam. Ya cara. Itu. Ya. Nah kemudian disunatkan at-tasbihu minar rajuli wat tasfiqu minal mar'ah idza nabahuma syai'un. Disunatkan bertasbih bagi laki-laki kalau mengatakan imam kalau ada tersalah di dalam sembahyangnya. Subhanallah, misalnya seharusnya tasyahud awal enak berdiri diingatkan subhanallah, bebinian bertepuk ya kalau atau napuk. Nah tapi menjauh situ amun kira-kira imam kada anu aja kada usah bertepuk kalau pina batal kena. Jadi dilihat. Nah ini cara, ini terakhir cara bisa batal itu menyambat subhanallah tuh laki-laki kan kalau imam misalnya ada yang hendak ditagur, mengingatkan imam, menjaga akan imam, lalu kita menagurnya pakai subhanallah. Itu memang sunnah pakai subhanallah. Nah subhanallah sunnah pakai subhanallah. Tetapi waktu kita menyebut subhanallah jangan niat menagur. Nah ini penjelasan ulun lah, tolong ditanyakan lagi kalau kurang jelas. Kalau imam salah atau perlu ditagur, maka disunatkan pakai kata-kata atau subhanallah, pakai subhanallah. Tapi waktu kita menyambatnya ini jangan niat menagur, niat berzikir. Subhanallah niat berzikir, tapi memang gasan menagurnya tapi di awal. Waktu kita menyambat jangan niat menagur. Kalau niat lil i'lam, li intiba, supaya mengingatkan batal itu. Nah, saking apa sembahyang ini bujur-bujur diatur benar itu tata caranya. Jadi jangan menagur subhanallah. Makanya bahari ada di kitab Fawaidul Muhtarah itu kena dibawakan mudahan minggu depan. Ini kita ulang tadi pinanya nak ada Papa Joy kalau mau ulang kaji. Orang bahari laki-laki, ada laki-laki yang menagur pakai tepukan, ditagur oleh buaya. Kenapa pakai tepukan? Ujarnya kalau pakai zikir aku pasti berniat menagur imam ujar siden. Ujar yang itu tuh, maka aku mau pakai ampun bebinian aja. Yang itu ada orang. Jadi ujar yang siden, anu ipang ujar siden yang tatuhannya. Pakai aja yang itu, yang menagur imam. Ingat aja, pakai zikir aja. Kadusa niat menagur kayak itu nah. Itu ada di sampai karena inya tahu hukumnya tadi. Hukum menagur imam dengan membaca subhanallah dengan niat menagur batal, tapi dengan niat membaca zikir itu memang sunnah. Tetapi memang kita membaca zikir itu karena imam tersalah ya, kalau tuh memang imam perlu ditagur. Tapi waktu kita membaca subhanallahnya jangan berniat menagur imam, berniat berzikir. Ulun ulangilah, imam salah atau imam perlu ditagur. Misalnya kelebihan rakaat atau ketinggalan kunut atau ketinggalan tasyahud awal, lalu pas imam hendak naik misalnya seharusnya duduk tasyahud awal, begitu imam hendak naik itu kan ditagur. Nah menurut fikih menagurnya pakai subhanallah, menagurnya pakai subhanallah. Tapi waktu kita memakai subhanallahnya tadi jangan berniat menagur, berniat berzikir. Yalah, bisa dipahami kayak itu kalau caranya. Jadi kesimpulannya kalau ada imam salah pakai subhanallah, tapi waktu memakai subhanallahnya tadi jangan berniat menagur, berniat berzikir. Walaupun zikir kita tuh kedengar imam itu imam tahu tuh ini aku ada kesalahan. Nah itu anunya untuk tasbihnya. Saya kira ini dulu yang dapat disampaikan. Minta ampun maaf, minta redha. Hadanallahu ikum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo silahkan dari ibu-ibu atau yang lelakian berdua atau bertiga orang kalau ada yang perlu ditanyakan. Nggih, silahkan. Sembahyang penduduk tadi dulu. Nggih. Sembahyang penduduk tadi itu disuruh sujud kan ada? Sujud tuh. Sujud ya. Nggih. Jadi pertanyaan ada ulun perhatikan orang sembahyang penduduk, tapi karena pakai sujud. Nah, ya. Jadi yang ditanyakan beliau ini yang sembahyang duduk tadi ada sujudnya kah, kadakah? Ada sujudnya kalau inya memang mampu untuk sujud. Nah kemudian kalau inya memang waktu duduknya itunya ada duduk di kursi tadi. Nah itu mah kada mau kada kawa sujud itu. Yang kalau nah. Dulu kayak ini juga kan kawanya sujud kan? Kawa sujud itu wajib sujud itu. Masih bolehlah segini ya. Nah itu rukuk. Jadi rukuknya kayak itu. Jadi pilihannya, bujur tuh pertanyaannya bagus juga. Ini mana Pak Nazar? Wah ini Pak Nazar belum lagi. Nah. Jadi kayak ini rukuknya kayak ini Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kan sujud kau aja Allahu Akbar. Nah, jadi sujud aja, jangan kada sujud. Karena kawa sujud. Karena kawa sujud. Kalau sembahyang wajib berdiri, kecuali inya lemah kada kawa berdiri maka boleh duduk. Duduknya 3 macam tadi. Nah kalau sembahyang sunat biar mampu berdiri boleh sengaja berduduk, cuma dapatnya pahala setengah. Ulun sehat aja lalu ulun memilih duduk sembahyang, bolehlah, boleh. Nah oleh karena itu kena Ramadan ini pian cobai, tapi janganlah jangan dicoba. Pian cobai pang seikung ya, pian jadi imamnya duduk berataan. Kenapa jar guru Jamal aja menyuruh sembahyang duduk, kado ulun menyuruh cobai aja. Boleh duduk sembahyang, cuma dapat pahala separoh. Tapi jangan dijadikan model itu, artinya biar kita kawa sekali-sekali seumur hidup sekali kah, atau hendak sembahyang duduk uyuh benar kada kawa, nah ya duduk kada apa-apa. Kemudian ulun belum pernah lagi mencobai boleh sembahyang. Nah ini sembahyang sunat boleh, ulun belum pernah lagi mencobai. Kena anak ulun cobai seorangan di rumah, amun itu kada kawa di tengah orang banyak, aneh kena. Walaupun tuh boleh, supaya kena pian melihati orang sembahyang behereng itu boleh, di dalam fikih boleh sembahyang sunat. Walaupun pian kena nak sembahyang tarawih berabah nang kaya kepala di situ berabah bemereng menghadap ke sana, boleh itu sembahyang sunat. Walaupun kita mampu untuk berdiri boleh, cuma dapat pahalanya 1/4. Di fikih sini boleh dapat pahalanya 1/4. Ayo ulun nak mencoba sekali-sekali, karena belum pernah sembahyang bemereng kayak itu. Tapi di rumah sorangan, artinya pernah merasa sembahyang bemereng. Kalau garing kan itu kada jadi persoalan, hendak kayak apa aja bentuknya kita berabahnya. Ya kalau itu lain kisah. Ini yang dalam keadaan kondisi normal. Tapi untuk sembahyang wajib berdiri, kecuali memang kada mampu lagi untuk berdiri nang kayak itu. Nah, sudah selesai. Jadi untuk duduk selama masih kawa sujud jangan kada. Inya duduk tuh karena kada kawa berdiri aja. Untuk sujudnya sih mampu. Aku kalau sujud jam muntah, nah jangan. Misalnya sembahyang duduk dia sudah kawainya sujud cuma muntah, maka kedusa kayak ini aja sujudnya lagi. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujudnya kayak ini aja. Sebab amunnya sujud muntah. Jadi ada ngarannya darurat itu sesuai dengan kondisi kita. Kada kawa langsung imbah darurat nangka itu. Dangarilah, dangari. Samarinda belum sampai darurat untuk sembahyang kada sembahyang Jumat. Selama ini orang sembahyang Jumat kada ada yang kena macam-macam. Jangan ditutup masjid, peleng kan nih. Jadi sembahyang Jumat itu kada sampai darurat. Kecuali kalau orang misalnya sembahyang mati aninya siup, berapa masjid sudah asal sembahyang Jumat siupan bubuannya di situ masjid itu pasti kena corona. Nah jangan, haram sembahyang Jumat waktu itu. Ini kada, inya juga baulah.
Maulah standar darurat itu melihat kondisi aridi, ngarannya aridi. Di dalam fikih itu ada aridi, keadaannya mendatang, kada diulah situasinya, datang sendiri. Ini situasinya diulahnya seorang darurat menurut ukuran nafsunya. Tempeleng kan nih, ente ulama sembarangan bepandir, sembarangan jadi ente ulama nangka itu mau ulah untung ente kada diumpati orang, untung kada diumpati orang, mulah bari muar banar. Maaf lah, lain pian yang ulun sarikilah lain pian. Nato. Jadi darurat tadi kada ulahan, memang darurat itu datang soronganannya, kada diulah-ulah. Dan darurat itu ada takarannya. Ada takarannya kayak ini lah contoh darurat. Famanit turra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Apabila orang dalam kondisi overmah, kalau dalam bahasa hukum overmah, dalam keadaan terdesak dan kada melampaui batas, makanya boleh melakukan apapun yang dilarang ketika itu sesuai dengan kadarnya. Misalnya nangka ini, misalnya ini jangan kita memikirkan waktu kita waras lah, ini dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan kada ada makanan lain kecuali ada babi waktu itu lah, ada babi. Kalau kada makan babi ini mati kita. Kalau kada makan babi mati, maka boleh makan daging babi ketika itu. Boleh. Lalu makannya ada daging babi, dimakanlah daging babi tadi. Sebab amun kada makan mati, mintu aja sudah. Mati pokoknya. Lalu dimakan daging babi tadi. Seiris dimakan. Sudah kawa sudah hidup. Nah, nangka itu darurat ngarannya, melepaskan darurat. Jangan nangka ini seiris pina nyaman tempulu boleh jar sepiring dulu. Boleh tempulu boleh. Lain nangka itu salah memahami darurat. Jadi darurat itu yuqaddaru biqadriha, ad-daruratu yuqaddaru biqadriha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Oh, ini aku sudah lepas daripada bahaya kematian, jangan lagi tambah makan. Kalau pang nih makannya dagingnya, wah ini sambal gorengnya lagi jatah puluh boleh lain. Jadi sesuai dengan kadarnya. Itu sudah ada daruratnya ba andak. Ini daruratnya kadada sidin sorang baulah cocok banar. Ente sudah nangka itu baulah hukum sembarangan tempel. Obat, kalau obat lain kadada lagi pakai obat batuyuk, obat banyak. Jadi dilihat dulu ya. Memang ada di zaman Nabi itu ya, yang Nabi maanuakan yang berobat dengan kami ya, kalau tuh tapi dilihat kadarnya, kadada lagi obat yang lain. Amun banyak aja obat lain sudah pakai ya kalau tuh. Nah, makanya jaga kesehatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jaga kesehatan. Nyaman jo kalau awak sehat, jangan bebarangan makan baatur apa segala. Iyalah, diatur ya. Oh, jangan dulu, dilihat-lihat dulu. Yang kalau tuh. Iya. Ini misalnya kita berulang sebelum maghrib kan sudah rakaat nih. Iya. Iya. Pas sudah rakaat kedua, habis itu kita nih mata raung nih, kepala pusing, jadi berduduk aja. Bukan apa-apa itu. Ya, sambung ke itu, boleh. Kalau di rakaat kedua misalnya mata raung, anak berdiri, dasar kada kawan ini bisa anak sempoyongan, amun di berdiri pasti rabah, maka di rakaat kedua itu berduduk aja. Misalnya di rakaat ketiga lagi kawa berdiri, bawa lagi berdiri. Nangka itu anunya itu aturannya nangka itu. Jadi kita mau ukurnya itu. Kalau misalnya ujar dokter, pian kada boleh bertunduk ujar. Kada boleh bertunduk selama dalam masa pemulihan, karena pian habis operasi katarak.
operasi katarak, kada boleh sujud, maka sujud kayak itu tadi, sujud kayak itu aja. Jangan, walaupun kita kau aja sujud kada ada halangan, cuma nah jadi dilihat kondisinya, jangan sebebasnya menggunakan darurat tadi. Apalagi darurat ulahan, nah kebulik pulang ini, jangan daruratnya ulahan. Dasar juga sembarangan, untung kamu sembarangan benar. Dengar juga Kasidin. Coba. Satu lagi, habiskah? Pak Nazar. Adanya yang bertahiyat sebelah sini ya. Iya. Tahiyat kiri. Tahiyat kiri. Itu andai kata orang tasyahud akhirnya minta maaf, ini contoh ibu telunjuknya kadada, lalunya menunjuk pakai ini kadusah atau diganti pakai kiri kadusah juga. Jadi yang seadanya, artinya asyhadu alla ilaha illallah seadanya itu jadi kadusah ba'no. Nah kayak itu. Jadi pernah artinya kalau ada kiri kadusah, sebab ini satulah, ini ada Habib ini wali sidin, cuma sidin terbalik sidin sembahyang, tapi untuk kejadian itu aja ulun kada sambat sidin karena kada tahan lagi sidin locok kawal dihiga ini sidin ini wali ini kalau ulun tuh hormat benar dengan ulun sambat tahu pian orangnya. Oh, sidin lucut ketawa kada kawal lagi sidin menahan ini sembahyang berjamaah, sidin jadi makmum. Yang dihiga ini sing kan tahiyatul warakatus salawatut thayyibatulillah, rupanya yang dihiga ini yang tadi kiri kiri ini kanan. Kalau yang dihiga nih tahiyatul, rupanya yang kanan ini menggaru di sini, menggaru di manakah gatal. Yang kiri digantinya nang kayak ini. Ganti pakai kiri. Bano ganti kiri nang kayak ini, ganti kiri. Habib yang dihiga sini, Habib yang dihiga yang tadi. Ini kan di sebelah sini. Habib yang ini melihat itu umat sidin batal sembahyang, lucut sidin melihat ya. Sidin kan seumurannya sekali melihat itu lucu nah. Bano kiri nang kayak ini, bano. Jadi artinya iya itu. Jadi kesimpulannya tasyahud pakai tunjuk kiri kada disuruh, walaupun misalnya ini kada ada, apalagi dasar ada. Nah, ada lagi yang loco itu sidin ini Habib. Kalau ini Habib dulu lah melihati orang Om Daus kah tuh Habib, Om Daus bagaisa almarhum. Biasanya kan kalau coba pian menunjuk tangan kanan. Nah ya kalau biasanya kalau ada kalau seling kayak ini ya kalau nih pembatasnya di sini kalau nih. Tapi kenapa yang ini beparakan kayak ini jadi kenapa ya karena beparak aturannya kan beseling kalau kenapa beparakan anunya tasyahudnya beparakan nang kayak ini aturannya sebiji sih itu kalau kenapa beparakan heran aja Om Daus almarhum kenapa sekali diselidiki bujur juga yang sidin ininya kada ada, jadi tangan kiri dipakainya pas bersebelahan kutung kada ada bano. Jadi amun kutung kadusah di tetap aja kadusah diganti atau nang kayak ini kadusah tetap yang ini aja, sebab memang disuruh karena darurat. Itu keterangan tentang menunjuk yang kutung itu Kiai Dimyati Depok, Ketua Majelis Ulama, ada pembahasan sidin tuh, ada ulun berisi pembahasan tentang menunjuk yang kada yang kada betulunjuk. Jadi kada usah diganti pulang, berganti. Ada juga memang orang yang itu Guru Sahrul tuh almarhum Bakesah. Ini ada si kawal. Engke ini asli ini orangnya memang dasar menggawe nih. Nah,
Inya bejudi, siangnya bejudi. Siang bejudi entah juhur ke asar, begitu masuk amun kada asar juhur masuk, ujar bosnya tuh, kita sembahyangan yuk. Herannya kawalnya, ayo bos saya sembayangan bubuhannya. Sembahyang si bos ini sembahyang tasyahud akhirnya nangka ini batis kanan dilipat, batis kiri berdiri, menunjuk kiri. Kan kita tasyahud akhir kan yang dilipat batis kiri, menunjuk kanan. Ini kada yang ini betakun anu nih. Nah, betakun anak buahnya anu bos jar. Rasa-rasanya abah di rumah tuh yang kanan di batis-batis kiri yang dilipat, kanan yang menunjuk. Tapi pian kada peja batis yang kanan dilipat, kiri yang menunjuk. Ujar bosnya, tahu ya aku itu, berhubung kita masih bejudi, kita nih masih diada yang kiri, kita masih gawian kita kiri, maka pakai ini aja dulu sementara kita sembahyang. Cocok benar. Dan ini lain mahala biu kejadian bujur, orangnya wah ini bujur jadi orang soleh, wah ini orang yang menggawi ini, nah memang mulai baharinya memang kelihatan, memang ada preman, memang preman yang kelihatan soleh, memang bujur soleh orangnya. Tahu di manakah sudah orangnya tuh? Nah, ada orangnya tuh, ada orangnya. Saya kira ini dulu, minta ampun maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu yakum jama'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana a'udzu nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin Allahu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.